series learning online hari ini bersama alumni Belanda. Hari ini kita akan berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Faiko. Saya juga merupakan salah satu alumni dari Belanda, dari International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam di The Hague. Nah, acara series online learning ini adalah program yang bertujuan untuk menunjukkan apa saja sih kegiatan-kegiatan atau aktivitas daripada alumni Belanda yang sudah kembali ke Indonesia gitu ya, dan mereka bisa menunjukkan apa yang mereka pelajari selama di Belanda dan kepada publik maupun kepada prospective student. Nah, hari ini kita akan khusus berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19. Kita di sini ada pembicara, yaitu Bapak Bahrul Fuad, PhD, kandidat. Beliau adalah alumni dari Rijks University Groningen. Beliau juga saat ini menjabat sebagai komisioner dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Nah, namun sebelum kita akan mendengarkan ini ya, paparan mengenai bagaimana sih kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19 ini, mungkin khususnya di Indonesia gitu ya, saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Mas Dito Alif Pratama, yaitu alumni officer dari Nuffic Neso yang akan memberikan overview terkait dengan Netherlands Alumni Network di Indonesia. Silakan Mas Dito. Ya, terima kasih Mbak Faiko atas waktunya. Selamat sore teman-teman semua, terkhusus kepada Pak Bahrul Fuad yang sudah meluangkan waktu dan akan berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya Dito Alif Pratama, alumni officer dari Nuffic Neso Indonesia, dan izinkan saya akan memberikan catatan singkat seputar apa itu NL Alumni Network Indonesia, apa aktivitasnya, bagaimana jaringannya, dan apa yang sudah kita lakukan sejauh ini. NL Alumni Network Indonesia nanti bisa dikunjungi lebih lanjut di www.nlalumni.nl. Jadi kalau kita berbicara seputar alumni Belanda di Indonesia, kita akan berbicara pada salah satu ketentuan bahwasanya alumni Belanda juga cukup banyak dan mewarnai masyarakat Indonesia, karena memang ada tercatat sampai dengan tahun 2021 ini yang memang berdasarkan data riset resmi kami ada sekitar 20.000 lebih. Dan ini tentunya belum bagi mereka yang tercatat, tapi beberapa waktu lalu kita sedang update data melalui platform dan komunitas NL Alumni Network Indonesia. Data yang tercatat di kita sampai hari ini per 30 Maret 2021 sejumlah 6.550. Ini semuanya adalah teman-teman alumni Belanda yang menyelesaikan studinya di Belanda di beberapa kurun waktu terakhir. Nah, sebenarnya apa yang menjadi aktivitas dan fokus dari kegiatan NL Alumni Network Indonesia? Nah, NL Alumni Network Indonesia ini terbagi ke dalam beberapa program, diantaranya kita punya program yang bersifat aktivitas rutin yang kita lakukan, seperti halnya kita menerima tamu undangan dari Belanda, ataupun juga tamu-tamu dari Belanda seperti kedatangan Raja dan Ratu Belanda, Prime Minister, ataupun juga tamu-tamu negara yang bertujuan untuk membangun kolaborasi antara Indonesia dan Belanda. Nah, untuk program tematik, kita juga menjalankan beberapa program yang fokus pada pengembangan aktivitas dan kegiatan alumni Belanda yang ada di Indonesia. Kalau tadi sudah saya sampaikan bahwasanya NL Alumni Network Indonesia ini merupakan salah satu bagian dari NL Alumni Network Global. Jadi kita punya salah satu induk global yang bernama NL Alumni. Ini merupakan salah satu platform untuk menghimpun seluruh alumni Belanda, masyarakat di dunia yang pernah belajar di Belanda dan terhimpun dalam satu komunitas bernama NL Alumni Network. Dan untuk di Indonesia, kita terhimpun dalam keluarga bernama NL Alumni Network Indonesia. Nah, ini beberapa kegiatan tematik yang sudah kita lakukan, diantaranya program Regional Conference dalam bidang agriculture dan water di Bangkok beberapa waktu lalu sebelum pandemi. Kita juga mengadakan program bersama regional chapters, ada beberapa regional chapter di Indonesia, mulai dari Indonesia bagian barat sampai dengan Indonesia bagian timur. Juga kita mengadakan beberapa program tematik seperti security and rule of law, ada juga water and infrastructure, ada juga beberapa program-program penunjang lain seperti circular economy dan lain sebagainya. Teman-teman, sebagaimana sudah tadi saya sampaikan bahwasanya sebenarnya anggota maupun juga mereka yang tergabung dalam NL Alumni Network Indonesia ini sungguh sangat diverse, dan ini terdiri dari beragam
expertise, ada dan juga profesional, ada yang memang mereka berasal dari pemerintah, ada yang juga dari sektor bisnis, ada yang juga mereka berasal dari NGO, ada yang private sector, dan juga pastinya dari education dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya pastikan, mereka alumni-alumni Belanda ini tersebar tidak hanya dari rentang umur, tapi juga secara geographical location. Jadi secara wilayah mereka juga tersebar tidak hanya di Indonesia bagian barat, tapi juga di Indonesia bagian timur, dengan kemampuan dan juga dengan expertise yang berbeda-beda. Dan ini yang menarik adalah bahwasanya alumni Belanda itu grows with more than 500 Indonesian students returning from their studies in the Netherlands. Hampir setiap tahunnya, alumni Belanda ini bertumbuh kurang lebih sekitar 500 orang dengan kedatangan-kedatangan terbaru dari student-student Indonesia yang belajar di Belanda setiap tahunnya. Ini juga menjadi catatan menarik, makanya kami mengundang teman-teman alumni Belanda yang belum mencatatkan dirinya ke www.nlalumni.nl untuk bergabung bersama jaringan alumni Belanda di seluruh dunia untuk bisa bergabung bersama jaringan alumni Belanda. Sebagaimana juga yang pernah disampaikan oleh Mark Rutte, Prime Minister Belanda yang berkunjung ke Indonesia di tahun 2019, the alumni are excellence ambassadors for the opportunities that spring from our partnership. Ini juga menjadi salah satu catatan bahwasanya peran alumni sangatlah vital dalam membangun dan memperkuat kolaborasi antara Indonesia Belanda, tidak hanya dari sektor pendidikan, tapi juga banyak sektor lainnya, bisnis dan lain sebagainya. Teman-teman, kami juga mengundang siapapun dari komunitas manapun, aktivitas manapun untuk juga bergabung, bekerja sama bersama kami, berkolaborasi bersama kami, baik berupa event maupun juga pengadaan aktivitas-aktivitas yang kiranya bisa membangun, memberikan kemanfaatan tidak hanya bagi masyarakat Indonesia untuk skop kecilnya, tapi juga untuk masyarakat di dunia pada umumnya begitu. Dengan harapan kemanfaatan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat global. Akhir kata kami mengundang, dan jikalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa berkomunikasi dengan kami melalui website www.nlalumni.nl ataupun juga di sosial media kami, baik itu di Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup, izinkan saya juga informasikan beberapa upcoming events yang memang menjadi rangkaian dari Nuffic Neso dan juga NL Alumni Network Indonesia. Di antaranya kita sedang dalam proses penyelenggaraan acara MOOC, yaitu merupakan singkatan dari Massive Open Online Course. Ini adalah sebuah kursus secara online yang dilaksanakan oleh Nuffic dan juga cabang representatif NESO Nuffic di banyak negara berkaitan dengan entrepreneurship. Jadi teman-teman yang suka pada bidang entrepreneurship, bisnis, dan ingin berdiskusi dengan para pakar di bidang entrepreneurship di tingkat internasional, bisa menghubungi dan juga bisa join di program ini. Ini programnya gratis dan sudah dilaksanakan sejak 20 April dan akan selesai pada tanggal 27 Mei 2021. Info lengkapnya di www.nuficmooc.com. Ada juga EU Scholarship Info Day yang akan rencananya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2021 untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi seputar studi di Eropa, terkhusus studi di Belanda. Bisa mengikuti program EU Scholarship Info Day yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2021 dari jam 13.30 sampai dengan 17.00. Akan ada student counselor dan tim Nuffic Neso yang akan join di acara ini. Juga kita sedang fokus pada kampanye pendidikan agriculture di Asia Tenggara yang memang fokus untuk mengajak masyarakat Indonesia dan negara di wilayah anak-anak muda di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lain juga Bangladesh untuk mau belajar di bidang agriculture dan mau mencintai bidang pertanian. Ini juga menjadi salah satu semangat yang sedang digelorakan melalui platform www.empoweryouthforfood campaign ataupun kalau websitenya www.empower/youthforfood.com. Informasi lebih lanjut bisa dicek di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan kesempatan dan akan diskusi pada hari ini berkaitan dengan violence against women during the COVID-19 pandemic pada Kak Faikoh dan Pak Barul Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dito sudah memaparkan tadi ya terkait dengan peran dari NL Alumni Network gitu ya. Mungkin di sini kalau ada yang alumni juga bisa gabung, atau mungkin juga tadi ya, di bagian akhir kalau ada kegiatan-kegiatan yang terbuka juga buat umum, Bapak dan Ibu sekalian juga bisa ikut terlibat.
Nah, baik, kita kembali ke tema utama ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi COVID-19 ini. Tadi di sini sudah ada pembicara yaitu Pak Bahrul Fuad. Beliau nanti akan membicarakan terkait dengan jenis apa itu kekerasan terhadap perempuan dan juga mungkin contoh-contohnya dan bagaimana kekerasan itu bisa terjadi selama masa pandemi ini, dan juga mungkin apa yang hal terpenting lainnya adalah apa sih pembelajaran yang Pak Bahrul Fuad dapatkan selama di Belanda gitu ya, dan hubungannya dengan expertise dari Pak Bahrul di Indonesia ini. Nah, nanti Bapak Ibu dan sekalian ada sesi tanya jawab yang akan kami buka. Selama sesi Bapak Ibu mungkin sudah bisa menyimpan pertanyaan atau mungkin langsung menanyakan di chat box juga diperbolehkan. Namun di akhir sesi juga kita akan memberikan kesempatan untuk raise hand dan mungkin Bapak Ibu sekalian bisa juga langsung memberitahukan apa pertanyaannya. Baik, tanpa panjang berbicara lagi, saya berikan waktu kepada Bapak Bahrul Fuad untuk memberikan pemaparan materi mengenai kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Mbak Faikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih sekali lagi kepada Netherlands alumni, NL alumni untuk mengundang saya bergabung di dalam diskusi yang menarik sore hari ini. Saya mohon maaf pertama karena saya tidak menyalakan video di Depok. Posisi saya sekarang di Depok, ini hujan deras. Nah, biasanya sinyal tidak stabil sehingga demi keamanan saya tidak menyalakan video. Baik, saya akan membagikan presentasi. Teman-teman sekalian, sebelum saya masuk ke dalam diskusinya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bahrul Fuad. Saya biasa dipanggil Cak Fu di dalam panggilan sehari-hari. Saya adalah alumni sebenarnya saya kuliah di Belanda itu di 2 universitas begitu ya. Yang pertama tahun 2004, itu Januari 2004 hingga Oktober 2004 itu saya mengambil pre-master program itu di CIS, Center of European Studies di University of Maastricht. Jadi itu di teman-teman pasti sudah tahu ya, pernah berkunjung ke Maastricht ya. Kota yang menurut saya nyaman sekali itu di Belanda itu karena lumayan sepi begitu ya, dan ini di sebelah selatan begitu. Nah, setelah menyelesaikan pre-master program, karena saya waktu itu mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation. Jadi saya berangkat ke Belanda itu mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation. Di sana salah satu keuntungan, saya nggak tahu apakah teman-teman di sini juga ada yang mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation ya, IFP, International Fellowship Program. Jadi saya 2024 itu ke sana, itu diberi fasilitas untuk belajar bahasa dan juga culture, budaya selama 8 bulan. Jadi lumayan enak ya. Jadi saya bersama dengan teman-teman 12 orang itu di Maastricht sana. Nah, setelah dari Maastricht, karena kami ber-12 ini memiliki bidang masing-masing, subjek studi masing-masing yang berbeda, maka di bulan November kalau nggak salah, saya lupa, 2024 kami berpisah ke beberapa kota. Ada yang ke Leiden, ada yang ke Utrecht, ada yang ke Wageningen, dan kebetulan saya ke Groningen. Nah, di Groningen ini menarik sekali. Nah, ini nostalgia lah. Saya senang karena diundang sama NL alumni. Di Groningen ini menarik sekali karena kotanya menurutku banyak
orang Indonesianya ya, jadi banyak orang Indonesia. Dan perlu teman-teman ketahui, saya adalah pengguna kursi roda aktif, begitu ya. Saya adalah person with disabilities. Nah, sebagai person with disabilities, hidup di Belanda tentu menjadi sangat nyaman sekali ya, karena fasilitas di sana lebih baik daripada di Indonesia. Saya di Belanda itu sama oleh oleh scholarship provider-nya, dalam hal ini Ford Foundation, saya diberi fasilitas wheelchair, electric wheelchair, atau orang sana menyebutnya mobil gitu ya, skuter sebenarnya, tapi lebih besar. Kayak mungkin teman-teman pernah lihat ya, di sana ada bapak-bapak tua, ibu-ibu tua yang pakai kursi roda listrik itu loh. Nah itu saya dapat itu, sehingga saya melakukan mobilitas sangat mudah sekali, dan untuk alat transportasi sangat nyaman begitu ya. Ini teman-teman ada yang kuliah di Groningen nggak kira-kira? Ada nggak? Nah, saya di Groningen itu tinggalnya di Plutolan. Nah, jadi saya tinggal di Plutolan. Mungkin ada yang pernah tinggal di sana juga ya, di Plutolan, di Padepul. Nah, itu saya di sana. Baik teman-teman, jadi kalau berbicara soal Belanda ya, saya sebenarnya rindu ya, kepengen ke sana lagi, karena saya dengan profesor saya di Groningen itu, bahkan dengan istrinya itu hubungannya sampai sekarang masih terjalin ya, dengan Profesor Jos Herman itu di Groningen. Jadi sampai sekarang masih kontak-kontak. Kalau Jos Herman ada kegiatan di Indonesia, dia pasti kontak saya, terus kemudian ngajak ketemuan. Termasuk juga teman-teman juga pasti nggak asing lagi dengan tim ya, tim swasta ya. Tim swasta kalau ke Indonesia juga kadang kontak-kontak ya, yang itu dari Groningen, tim swasta itu. Baik, teman-teman sekalian, sore ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19. Jadi saya ini sedikit perjalanan hidup saya ya, menunjukkan bahwa sekolah di Belanda, di luar negeri khususnya Belanda itu memiliki benefit atau dampak yang signifikan terhadap perjalanan karir saya. Jadi saya itu lulus dari Belanda, kemudian pulang, saya bekerja di Ubaya, Universitas Surabaya, di pusat pengabdian masyarakatnya, itu kurang lebih sampai 2009. Saya pulang 2005, 2009, kemudian saya bekerja untuk leprosi sampai 2011. Nah, 2012 saya diminta menjadi konsultan untuk Netherlands Leprosy Relief. Nah, jadi saya kembali lagi ke Belanda, bukan ke negaranya, tapi bekerja bersama orang Belanda. Jadi saya di Netherlands Leprosy Relief. Nah, setelah itu kemudian saya menjadi saya bekerja menjadi peneliti di Pusat Kajian Perlindungan Anak Puskapa FISIP Universitas Indonesia, dan setelah itu 2017 saya diminta oleh The Asia Foundation ini menjadi National Consultant untuk Disability and Inclusion, National Consultant for Disability and Inclusion. Itu sampai 2019, 2017 sampai 2019. Dan sekarang saya 2020 Januari kemarin sampai insya Allah nanti 2024 saya menjabat sebagai komisioner Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi secara karir memang sangat cukup bagus begitu, karena lagi-lagi kita ini kan bekerja, kalau dari luar negeri bekerja kan juga berdasar jaringan ya. Jadi sejauh mana, seluas mana kita punya jaringan. Makanya ketika di Belanda dulu
kita banyak-banyak berteman aja lah. Gitu. Saya kembali lagi ke sini. Jadi sebagai Komnas Perempuan, izinkanlah saya memperkenalkan tentang Komnas Perempuan. Apa sih Komnas Perempuan itu? Nah, Komnas Perempuan ini adalah sebuah komisi HAM nasional, lembaga HAM nasional yang independen dan apa namanya non partisan ya. Jadi maaf, independen dan kami itu sama seperti dengan Komnas HAM dan juga KPAI mandatnya. Kemudian Komnas HAM ini didirikan berdasarkan apa namanya keputusan Presiden tahun nomor 181 1998. Nah, ini sebenarnya yang kemudian diperbarui dengan keputusan Presiden nomor 65 2005. Nah, jadi Komnas Perempuan ini lahir karena dilatar belakangi oleh konflik politik dan juga sosial yang terjadi di tahun 98. Mungkin beberapa teman di sini juga apa namanya masih ingat gitu ya, tragedi Mei 98 di mana terjadi banyak kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, khususnya perempuan dari etnis tertentu. Kemudian Komnas Perempuan diri, maaf, masih dengar ya suara saya. Komnas berdiri tadi saya sampaikan sebagai bentuk respon terhadap tuntutan dari masyarakat, khususnya aktivis gerakan perempuan. Nah, ini adalah dasar-dasar hukum di mana Komnas Perempuan berdiri. Kemudian selanjutnya ini mandatnya. Mandat Komnas Perempuan pada dasarnya adalah yang pertama memberikan menciptakan situasi yang kondusif ya terkait untuk penghapusan kekerasan dan pemenuhan hak perempuan di Indonesia. Usaha pencegahan terhadap perempuan. Nah, Komnas Perempuan ini juga apa namanya memiliki mandat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan perlindungan hak perempuan dan juga melakukan riset, kajian, juga melakukan pemantauan dalam hal pemantauan. Nah, riset dan pemantauan ini hasilnya kemudian dijadikan landasan bagi Komnas Perempuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan juga badan legislatif dalam hal ini DPR di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berbasis kesetaraan gender di dalam rangka mencegah kekerasan dan melindungi perempuan dari kekerasan dan juga memastikan hak-hak perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan. Komnas Perempuan juga memiliki mandat di dalam melakukan kerja-kerja kolaboratif dengan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Nah, sebelum kita masuk pada topik pembahasan yang terkait dengan kekerasan di dalam COVID, selama COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, nah kita perlu sedikit membahas terkait dengan apa itu kekerasan terhadap perempuan. Nah, saya pernah
lihat juga mungkin Mbak Faiko studinya juga terkait dengan gender ya Mbak ya, nanti juga bisa membantu. Jadi sebenarnya kekerasan terhadap perempuan ini secara definisi diambil oleh Komnas Perempuan ini adalah dari dokumen CEDAW ya, Convention Elimination and Discrimination Against Women ya. Nah, jadi ini adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender itu adalah segala bentuk kekerasan yang yang mengakibatkan fisik, kemudian seksual dan psikologis. Jadi dampak-dampak kekerasan fisik, sosial dan psikologis yang kemudian ini dapat berdampak pada hilangnya hak-hak perempuan ya, kebebasan perempuan, kemudian bahkan terjadi juga istilahnya social exclusion ya di dalam masyarakat karena terjadi beberapa dampak. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Jadi sebenarnya kekerasan berbasis gender ini atau kekerasan terhadap perempuan ini dapat dilihat dari tiga bentuk utama, yaitu kekerasan fisik, kemudian seksual, dan psikologis. Tapi kemudian di dalam definisi berikutnya ini berkembang. Jadi ada kekerasan finansial ya, kekerasan berbasis gender tapi yang bentuknya finansial. Nanti kita bahas di berikutnya, ada nanti di di slide berikutnya. Nah, Komnas Perempuan pada tahun 2020 kemarin, jadi pada bulan Juni ini melakukan survei kepada sekitar 2.500 responden di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada beberapa temuan yang cukup memprihatinkan begitu terkait dengan dampak COVID-19 terhadap perempuan. Nah, perempuan ibu rumah tangga ini memiliki beban 3 kali lipat, yang bekerja lebih dari 3 jam. Ibu rumah tangga ini kan biasanya mereka bekerja sebenarnya 24 jam ya, tapi jadi ada beberapa perempuan yang ketika di rumah sebenarnya mereka bekerja lebih dari 3 jam begitu ya. Nah, ini selama pandemi COVID-19 ini mereka mengalami beban atau beban itu 4 kali lipat daripada laki-laki. Nah, ini karena memang di budaya masyarakat kita ini masih terpengaruhi oleh budaya patriarki, di mana pekerjaan-pekerjaan domestik rumah tangga ini seringkali dibebankan kepada perempuan. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, di mana pemerintah menerapkan sistem belajar dari rumah, nah ini menambah beban. Salah satunya itu, contohnya ya, menambah beban perempuan, ibu rumah tangga. Karena mendampingi anak belajar itu menurut hasil survei ternyata banyak yang kemudian dilakukan oleh ibu rumah tangga daripada bapak gitu ya, mendampingi anak belajar itu. Nah, ini yang menambah beban. Yang berikutnya temuannya adalah terdapat 1 dari 3 responden ini melaporkan bahwa ada peningkatan pekerjaan rumah tangga yang menyebabkannya ini stresnya lebih tinggi gitu ya, yang menyebabkan dia mengalami stres gitu ya. Jadi 1 dari 3 responden perempuan ini mengalami stres. Yang berikutnya temuannya adalah 72% responden
ini melaporkan bahwa mereka pengeluarannya meningkat ya, meningkat selama pandemi COVID gitu ya, dan hanya 1% dari dari responden ini menyatakan pendapatannya meningkat. Tadi 72% responden dari 2.500 responden itu menyatakan ada kenaikan pengeluaran rumah tangga. Jadi ternyata kebutuhan selama pandemik ini juga cukup tinggi ya. Karena mungkin suami di rumah, anak di rumah, jadi makan juga lebih banyak begitu ya, jajan gitu ya mungkin ini. Jadi kebetulan itu juga tidak terdeteksi ya di ini, tapi pengeluarannya kebanyakan untuk konsumsi ya. Jadi internet juga ya, internet. Jadi kuota internet juga menjadi yang berkontribusi di dalam peningkatan listrik ya, listrik juga meningkat. Nah, 40% dari responden ini mereka menyatakan khawatir kehilangan pekerjaan. Nah, berikutnya kekerasan. Nah, kita masuk ke dalam kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19. Terdapat 10,3% ya, atau 236 responden ini melaporkan bahwa hubungan mereka dengan pasangannya ini semakin tegang gitu ya, semakin meningkat. Kemudian responden usia 31 sampai 40 tahun ini melaporkan bahwa hubungannya juga semakin tegang ya, suami dengan istri ini selama COVID-19. Nah, hal ini memang berdasar analisa kami di Komnas Perempuan, ini memang disebabkan karena dampak dari bekerja dari rumah, terus kemudian belajar dari rumah. Jadi belajar dari rumah ini kan pertama dampaknya terhadap ibu gitu ya, karena banyak sekali ibu-ibu di Indonesia ini, ibu rumah tangga di Indonesia yang pendidikannya juga tidak cukup tinggi ya, misalkan ada beberapa yang dari survei ini yang SMP, SMA begitu, meskipun juga ada yang universitas gitu ya. Nah, tapi kan kalau universitas dan mereka sudah lama tidak berkecimpung lagi karena tidak bekerja lagi sebagai dosen, ini kan pengetahuannya juga menurun begitu ya. Nah, kemudian harus mendampingi anak mengerjakan tugas-tugas sekolah yang begitu rumit. Nah, ini kemudian meningkatkan stres dan suasana emosi dari perempuan rumah tangga ini menjadi tinggi, ditambah juga para suami misalkan, atau ibu yang bekerja tapi dia harus bekerja dari kantor, maka dia ada persoalan-persoalan di kantor yang ini kan kantornya pindah ya Mbak Faikoh, kantornya kan pindah di rumah ya. Jadi kalau kantor pindah di rumah berarti ada mungkin masalah-masalah yang di kantor juga dibawa di rumah begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Jadi itulah yang kemudian meningkatkan ketegangan di hubungan suami istri. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara status ekonomi responden terhadap peningkatan potensi kekerasan terhadap perempuan. Jadi responden yang memiliki income di bawah 5 juta ini juga diketahui melaporkan bahwa hubungan rumah tangganya meningkat, tensinya meningkat. Nah, berikutnya adalah akses terhadap layanan selama COVID-19. Nah, ini 88% dari responden ini melaporkan bahwa mereka mengalami kekerasan selama pandemi COVID-19 ini. Jadi cukup banyak ya kekerasan. Kekerasan menurut Komnas Perempuan itu ada yang tadi kekerasan fisik, kekerasan fisik
psikis, kemudian ada kekerasan seksual, dan juga kekerasan ekonomi, finansial. Ini di dalamnya adalah penelantaran, ya, penelantaran secara ekonomi. Nah, sekitar 80,3% dari mereka ini tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya ini kepada lembaga layanan, gitu ya, seperti kepolisian, P2TP2A, kemudian ke LSM yang Women Crisis Center, gitu ya, itu mereka tidak melaporkan. Karena apa ya? Karena memang 68%, sekitar 68% dari mereka ini tidak menyimpan kontak, untuk layanan pengaduannya. Jadi mereka tidak memiliki. Nah, sehingga ketika mereka mengalami kekerasan ini sangat mereka tidak tahu harus bagaimana, harus melapor, gitu. Di samping selain itu mereka juga rendahnya pengetahuan mereka terkait dengan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Jadi mereka tidak mengenali apakah ini masuk kekerasan atau bukan, begitu ya. Jadi mereka tidak tahu dan akhirnya mereka tidak melapor. Nah, dari hasil pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan selama pandemi COVID ini, jadi Januari sampai Mei 2020 kemarin, ini 69% kasus-kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan ini merupakan KDRT atau kasus di ranah personal, domestic violence. Nah, sementara hanya ada 30% ini yang kasus kekerasan berbasis gender di ranah komunitas, dan hanya 1% kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender yang dilakukan oleh negara. Yang dilakukan oleh negara ini adalah kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, ya, misalkan oleh tentara, unsur militer, kemudian oleh kepolisian di dalam kasus-kasus misalkan konflik konflik lahan dan lain sebagainya, ya. Jadi ada kasus-kasus seperti itu. Pelakunya kita identifikasi sebagai negara karena mereka pada waktu melakukan ini sedang bertugas atau berdinas sebagai aparatur negara, begitu. Nah, kasus domestik yang tadi saya sebutkan tadi, yang ada sekitar berapa ini tadi, 69% atau 70%, ini banyak didominasi oleh kekerasan terhadap istri. Jadi kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, kemudian kekerasan oleh mantan pacar, jadi mereka sudah putus, kemudian melakukan kekerasan terhadap pacarnya. Ini didominasi oleh bentuk-bentuk kekerasan ini. Kekerasan dalam pacaran juga cukup tinggi, ya. Nah, bentuk-bentuk kekerasannya ini tadi yang saya sebutkan. Jadi yang banyak memang kekerasan psikis, ya. Kekerasan psikis ini ada sekitar 300 dari laporannya, kurang jelas ini. Ada sekitar 338, ya. Kekerasan psikis ini teridentifikasi juga nanti di KBGS, ya, kekerasan berbasis gender cyber atau kekerasan berbasis online, ya. Karena ini menimbulkan dampak psikologis yang cukup berat bagi korban, begitu. Berikutnya, nah ini tipe-tipe kekerasan dalam ranah domestik atau personal relationship. Ini yang paling tinggi adalah revenge porn, gitu ya, porn. Nah, kemudian juga didominasi oleh ancaman penyebaran foto atau video, begitu ya. Jadi ini banyak kasus yang tadi itu dilakukan oleh oleh mantan pacar, gitu ya, oleh pacar, gitu ya. Nah, ini masih banyak didominasi oleh
sekarang era digital ya, karena pandemik itu ya. Jadi Mbak Faiko dan teman-teman sekalian, karena masa pandemik ini kan penggunaan media online semakin meningkat ya di masyarakat, sehingga kekerasannya memang terpetakan, tergambarkan seperti ini kekerasannya. Jadi lebih banyak menggunakan media-media digital begitu. Nah, berikutnya ini ada ranah yang tadi ranah domestik, sekarang kita berpindah ke ranah komunitas atau ranah publik. Nah, yang paling tinggi adalah ini cybercrime. Jadi yang paling tinggi memang di masa pandemik ini adalah kekerasan berbasis siber ya untuk perempuan ya. Jadi mereka diunggah fotonya, videonya, kemudian kekerasan seksual yang diawali oleh perkenalan mereka di media sosial. Nah, terus kemudian juga ada kekerasan yang berbasis pinjaman online. Nah, ini juga ada ya. Jadi di tawaran pinjaman, kemudian setelah mereka tidak mampu membayar, maka diancam, misalkan gambarnya, videonya, ini kemudian di identitas pribadinya di-upload, atau kalau tidak mereka diminta untuk memberikan layanan seksual sebagai bentuk pelunasan terhadap pinjaman online. Nah, ini yang ditemukan oleh Komnas Perempuan. Jadi memang cukup tinggi. Kemudian di ranah komunitas bentuk kekerasannya ya seksual ya masih mendominasi ya seksual. Nah, berikutnya kita persingkat saja tipenya violence in public area. Jadi kekerasan yang tadi di ranah komunitas tadi atau cyber, saya menyebutnya cyber gender based violence. Yang paling tinggi ini adalah ancaman penyebaran foto atau video porno di sini ya. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2, yang tinggi itu adalah diminta mengirimkan foto atau video porno, diajak video call, ya video call. Terus kemudian ini yang cukup tinggi. Nanti kita bisa berdiskusi, nggih. Yang berikutnya ini selama jadi pantauan dari Komnas Perempuan untuk KBGS atau Cyber Gender Based Violence, ini Anda bisa bayangkan saja ya, di tahun 2019 ini kami mendapatkan pengaduan untuk khusus ya kekerasan berbasis cyber ya, itu sepanjang tahun 2019 ya, dalam satu tahun itu 281. Nah, sementara di bulan Januari hingga Mei 2020 saja, karena kami melakukan surveinya itu di Juni ya kajiannya, jadi Mei itu kami mendapatkan laporan 354 kasus kekerasan berbasis gender online. Jadi ada peningkatan hampir 150, hampir ya 200% lah ya, 200-an persen ya peningkatan kasusnya, memang cukup signifikan. Nah, kita di situasi pandemik ini ternyata juga kita mengidentifikasi ada beberapa kelompok perempuan yang rentan mengalami kekerasan, dalam salah satunya adalah perempuan dengan disabilitas. Nah, perempuan dengan disabilitas ini cukup tinggi kasusnya di kasus kekerasan seksual, dan ranahnya masih ranah domestik gitu ya, ranahnya domestik ya, ada 43%, cukup tinggi. Nah, berikutnya ini analisa kami terkait dengan mengapa perempuan mengalami kekerasan gitu ya. Jadi yang pertama adalah karena masih budaya patriarki di masyarakat kita masih cukup kuat, dengan memposisikan perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki di dalam berbagai macam aspek, baik itu aspek domestik, di dalam berbagai ranah ya, ranah domestik, kemudian ranah publik gitu ya. Di ranah publik ini juga masih sangat sedikit perempuan yang menduduki posisi strategis di dalam
pengambilan kebijakan gitu. Nah, yang berikutnya adalah misogini. Misoginis ini adalah stigma ya, cara pandang yang merendahkan perempuan, yang memposisikan perempuan menjadi subordinasi. Nah, ini banyak juga menurut pengamatan kami di Komnas Perempuan ini dipengaruhi oleh tafsir-tafsir terhadap ajaran agama, begitu ya, sangat kuat ya. Jadi misalkan kalau di dalam bahasa Jawa mungkin ada ya teman-teman di sini yang dari Jawa itu swarga nunut neraka katut gitu ya. Ini kan di dalam budaya Jawa ya, tahu ya. Jadi perempuan istri itu ya apapun kata suami harus patuh pada suami. Nah, makanya kemarin sempat ramai juga ada salah seorang selebritis yang kemudian baru menikah membuat pernyataan di media bahwa suara suami mewakili suara Tuhan. Nah, ini kan cara pandang misoginis di masyarakat kita masih cukup kuat. Kemudian yang ketiga persoalannya adalah ketiadaan hukum yang khusus ya, peraturan yang khusus mengatur soal kekerasan seksual gitu ya terhadap perempuan. Nah, oleh karena itu Komnas Perempuan sangat mendukung segera disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah, faktor berikutnya adalah soal financial dependency, jadi ketergantungan finansial di perempuan terhadap laki-laki gitu ya. Ini karena memang banyak sekali perempuan yang kemudian mereka karena menjadi ibu rumah tangga tidak punya income mandiri sehingga sangat tergantung pada laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah persoalan lack of education. Jadi pendidikan perempuan di Indonesia masih rendah dibandingkan laki-laki, begitu ya. Sehingga ini menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Nah, dampaknya ada dampak fisik, kemudian dampak psikologis. Dampak fisik ya bisa jadi luka, kemudian psikologis ini adalah dampak traumatik psikologis yang berkepanjangan. Ini kalau saya berpendapat dampak psikologis ini dampak yang sebenarnya susah untuk disembuhkan ya. Kalau fisik dibawa ke dokter diobati sembuh, kalau psikologis ini berkepanjangan susah. Kemudian ada semacam pengabaian terhadap hak perempuan dampaknya. Dampak juga social isolation. Social isolation atau social exclusion itu terjadi pada perempuan-perempuan korban kekerasan seksual, Mbak Faiko dan teman-teman. Jadi korban kekerasan seksual perempuan ini kemudian mereka dituduh oleh masyarakat, disalah-salahkan oleh masyarakat juga karena mereka dikatakan memancing terjadinya, berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual yang mereka alami, misalkan dari soal pakaiannya, soal gaya hidupnya, gaya bicaranya, begitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga setelah terjadi kekerasan, justru mereka dikucilkan, misalkan dicap sebagai perempuan nakal, gitu, jangan didekati dan lain sebagainya. Kemudian ada financial impact, dampak finansial terhadap perempuan korban kekerasan ya. Kebanyakan yang mengadu ke kami di Komnas Perempuan ini banyak sekali perempuan yang mengalami kekerasan oleh suami, kemudian ditinggalkan oleh suaminya dan dia tidak memiliki pekerjaan. Ada lagi perempuan karir yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh atasannya dan karena mereka malu dan bahkan juga mengalami pemutusan PHK secara sepihak, akhirnya mereka kehilangan pekerjaan. Dan stigma yang menimpa dirinya ini menyulitkan mereka untuk beraktivitas secara ekonomi normal kembali, secara normal kembali. Oleh karena itu ada beberapa pembelajaran dari beberapa temuan tadi yang bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah ya di dalam penanganan COVID-19 ini adalah pelibatan secara aktif perempuan di dalam proses penyusunan kebijakan untuk merespon COVID-19. Karena kami melihat perempuan menurut Komnas Perempuan ya, menurut pantauan dari Komnas Perempuan, perempuan belum banyak dilibatkan di dalam proses respon
COVID-19 ini. Kebanyakan didominasi oleh laki-laki. Bahkan ketua satgasnya, nah ini juga baik di tingkat nasional sampai daerah, itu kebanyakan juga didominasi oleh laki-laki. Kemudian pembelajaran yang kedua yang bisa dipetik adalah membangun sistem yang komprehensif dan inklusif ya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19. Karena kelompok-kelompok rentan seperti saya sebutkan tadi, perempuan dengan disabilitas ini memiliki kerentanan yang ganda gitu ya, selain sebagai perempuan dan juga sebagai disabilitas karena kondisi fisiknya dan sosialnya yang menyebabkan mereka lebih rentan mengalami kekerasan dan terpapar COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir ini rekomendasi kami juga memprioritaskan perempuan dan kelompok rentan di dalam respon COVID-19 ini. Dan kami melihat ini COVID-19 masih akan terus berlangsung, jadi ini rekomendasi ini bisa kita lakukan bersama-sama untuk memperbaiki bagaimana masyarakat supaya tidak banyak semakin parah terdampak COVID dan kemudian mengalami kekerasan. Baik, itu dulu Mbak Faiko dan teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan, dan nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bahrul Fuad ya. Tadi memang dari paparan tadi kita melihat ya ada banyaknya peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, karena memang ini ya tadi ya segala aktivitas yang tadinya berada di domain publik itu semuanya berkumpul di ranah domestik gitu ya. Jadi misalnya kegiatan belajar, kegiatan bekerja, hampir semuanya akhirnya terpusat di rumah. Sehingga akhirnya tadi ya banyak mungkin pertemuannya menjadi lebih sering, hingga akhirnya memunculkan adanya tensi-tensi atau mungkin juga pada akhirnya berujung kepada kekerasan gitu. Dan dalam konteks ini yang tercatat di Komnas Perempuan dari presentasi Pak Fuad adalah kekerasan terhadap perempuan. Nah, baik. Dan tadi cukup banyak juga ya, bicara tentang kekerasan cybercrime gitu ya, yang ternyata muncul juga dan itu meningkat di masa pandemi ini ya, karena semua orang akhirnya beralih ke online gitu ya, dan ternyata itu juga berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan. Nah, mungkin saya akan membacakan dulu ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk, paling tidak ini saya cek dulu ya. Oke, ada 3 pertanyaan yang saya lihat ini Pak Fuad yang masuk. Sebentar ya. Pertama adalah tentang bagaimana sih treatment terhadap perempuan yang mengalami kekerasan gitu ya selama pandemi. Dalam artian bagaimana, apakah Komnas Perempuan punya treatment psikologis gitu terhadap hal tersebut. Yang kedua adalah saya lihat ada pertanyaan yang masuk, yaitu tentang bagaimana memberikan edukasi di akar rumput untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan. Lalu yang ketiga, mungkin saya pilih 3 pertanyaan dulu ya. Ini ada pertanyaan tentang jika semisalnya nih suami istri sepakat gitu ya, punya anak 7 gitu ya, dan istrinya pun ridho gitu ya terhadap tersebut. Nah, apakah itu termasuk patriarki? Nah, ini mungkin saya berikan waktu ke Pak Fuad untuk merespon. Ya. Baik, Mbak Faika, terima kasih. Yang pertama tadi soal respon perempuan ya, respon Komnas Perempuan ya, terkait dengan kekerasan yang dialami oleh perempuan. Jadi berdasar pada mandat Komnas Perempuan, jadi Komnas Perempuan ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan khusus ya terkait dengan kasus kekerasan, pendampingan langsung terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi semua kasus kekerasan yang diadukan ke Komnas Perempuan ini kemudian dirujuk oleh Komnas Perempuan melalui surat rujukan ke forum pengada layanan atau organisasi pengada layanan di daerah, begitu ya. Bisa jadi P2T P2A, kemudian bisa jadi Women Crisis Center atau LBH.
Jadi berdasar pada mandatnya memang kami di Komnas Perempuan ini tidak diberi kewenangan untuk melakukan pendampingan kasus secara langsung begitu. Jadi ada dua produk yang bisa dikeluarkan oleh Komnas Perempuan yang menyikapi kasus kekerasan. Yang pertama adalah memberikan surat rujukan. Nah, tadi itu. Jadi kalau ada pengaduan perempuan mengalami kekerasan itu kemudian mengadu ke Komnas Perempuan, maka Komnas Perempuan akan menerbitkan surat rujukan yang ditujukan kepada korban dan juga kepada lembaga layanan gitu ya di daerah. Misalkan korbannya mengadu dari Papua, ini kan jauh ya, karena Komnas Perempuan tidak memiliki cabang ya teman-teman. Jadi Komnas Perempuan itu hanya ada di Jakarta, di Menteng itu, di Latu Harihari. Jadi ketika mereka korban menelpon atau WA atau kirim email, itu kemudian kami merespon dengan menerbitkan surat rekomendasi di mana korban berada. Kalau korbannya ada di Papua, di Sorong, kami langsung mengirimkan surat berkontak kepada lembaga layanan yang ada di Sorong. Ada misalkan LBH, ada Women Crisis Center, atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, gitu ya, untuk segera melakukan tindakan. Nah, yang kedua produknya adalah surat rekomendasi. Kalau yang tadi surat rujukan, kalau ini surat rekomendasi. Surat rekomendasi dikeluarkan apabila korban perempuan yang mengalami kekerasan ini sudah melapor ke kepolisian misalkan, tapi kasusnya tidak segera ditangani, maka bisa mengadu ke Komnas Perempuan dan Komnas Perempuan akan menerbitkan surat rekomendasi. Intinya isinya adalah mendorong aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah, yang berikutnya tadi pertanyaan terkait dengan edukasi publik di akar rumput. Oh ya, pendidikan di akar rumput. Pendidikan di akar rumput Komnas Perempuan juga melakukan ya. Kami ini memiliki beberapa kanal informasi. Jadi selain website sebagai pusat informasi utama, itu kami juga menggunakan Facebook. Nah, kami melihat para masyarakat ini kan, masyarakat kita khususnya perempuan suka sekali ya dengan media sosial ya, Facebook, kemudian Instagram. Nah, ini cukup tinggi ya. Jadi engagement masyarakat yang dari kami pantau, khususnya perempuan terhadap media sosial kami di Komnas Perempuan cukup tinggi. Nah, pendidikan publiknya di situ, teman-teman. Pendidikan publik di situ yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Di samping juga Komnas Perempuan melakukan kampanye anti kekerasan berkolaborasi dengan berbagai macam lembaga, misalkan LSM, jaringan masyarakat sipil, kemudian masyarakat kampus, anak-anak kampus, BEM, kemudian organisasi ekstra kampus seperti HMI, kemudian Persatuan Mahasiswa Kristen, PMKRI, kemudian berbagai macam ya. Itu kami berkolaborasi dengan membuat, karena kan kami tahu anak-anak muda ini cukup kreatif ya, jadi membuat konten-konten yang bernuansa pendidikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Nah, yang ketiga tadi ada pertanyaan, kalau misalkan suami dan istri setuju punya anak 7, apakah ini termasuk bentuk kekerasan atau bentuk patriarki? Jadi Komnas Perempuan memandang punya anak itu berapa saja itu merupakan hak asasi manusia yang harus harus dilindungi ya. Anda mau punya anak 1, monggo. Anda punya anak 2 ya kita harus jamin. Bahkan Anda punya anak 15 juga silakan begitu ya. Komnas Perempuan memandang ini sebagai hak asasi manusia. Yang tidak diperkenankan, dan ini merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap perempuan apabila ini dipaksakan oleh suami terhadap istri. Nah, ini baru menjadi kekerasan gitu ya. Kekerasan domestik, kekerasan berbasis gender. Misalkan jadi suami berkeinginan mau tidak mau istri sudah misalkan dengan kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan,
tapi suami tetap kepingin punya anak ya. Jadi kekerasan itu begini teman-teman, tidak harus dalam bentuk misalkan dibentak-bentak, itu tidak loh ya. Jadi tidak hanya berbentuk begitu. Jadi kekerasan ini bisa jadi dirayu gitu ya, dirayu, di approach ya, bagaimana suami merayu dan mengapproach, menakut-nakuti misalkan dengan dalil-dalil agama begitu ya, bahwa istri harus tunduk pada suami. Nah, patuh pada suami sehingga suami dalam rangka untuk melancarkan tujuannya itu memiliki anak 10 atau 11 karena ingin membuat kesebelasan itu ya, ini bentuk untuk kekerasan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kecuali memang memiliki anak ini harus dalam koridor kesepakatan bersama. Nah, ini berbeda. Kalau kesepakatan bersama ya bukan masuk di dalam ranah kekerasan begitu. Begitu ya kira-kira penjelasannya. Ya memang terkait isu kekerasan ini ya, terutama juga mungkin banyak isu-isu kekerasan terhadap perempuan ini, kalau kita lihat memang banyak jenisnya dan banyak kasusnya, dan tadi juga Pak Bahrul sempat menceritakan tentang bagaimana peran dari Komnas Perempuan itu ya sebenarnya sifatnya sebagai rujukan, dan ini juga tapi meskipun demikian kita tetap saya juga akan follow ya akun Twitternya Komnas Perempuan, itu kita juga bisa melaporkan gitu ya Pak, misalnya kalau misalnya ada kasus kekerasan segala macamnya gitu, dan saya pikir itu Bapak Ibu sekalian juga bisa mengaksesnya kalaupun misalnya membutuhkan untuk saudara, kerabat atau segala macam, jika membutuhkan akses jika ada kekerasan yang terjadi di sekitar gitu ya, dan nanti dari Komnas Perempuan bisa merujuk kayak gitu Pak ya, dari pihak terkait gitu yang membutuhkan. Kalau misalkan tadi TP2A ternyata tidak merespon dengan baik ya, kami bisa mengirimkan surat gitu ya. Jadi kami memiliki kewenangan untuk itu, mengirimkan surat kepada TP2A untuk segera menindaklanjuti. Jadi contoh simpelnya saja begini, kekuatan dari Komnas Perempuan ya. Ada sebuah kasus yang terjadi di Jombang, itu kan kasus kekerasan terhadap perempuan, terhadap santri yang pelakunya adalah tokoh agama, dan tokoh agama ini sangat disegani oleh Kapolresnya gitu ya. Sehingga sudah berlarut-larut ini kasus ini tidak ditangani, padahal sudah dilaporkan dan jelas pelakunya oleh Polres Jombang itu tidak ditangani, berlarut-larut bertahun-tahun. Akhirnya korban mengadu ke Komnas Perempuan. Nah, yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah menerbitkan surat rekomendasi kepada Polda Jawa Timur. Nah, begitu ya. Jadi karena Polresnya tidak bertindak, maka kita mengirimkan suratnya ke Polda Jawa Timur dan untuk minta segera ditindaklanjuti. Dan akhirnya ditindaklanjuti dan pelakunya diproses, ditangkap dan diadili. Begitu kira-kira. Jadi bayangannya peran strategisnya Komnas Perempuan begitu. Jadi ketika ada hal-hal yang terhambat, maka Komnas Perempuan bisa, misalkan di tingkat Polda, seperti kasus juga yang melibatkan seorang pejabat di tingkat provinsi di Papua, begitu, kekerasan yang dilakukan oleh dia terhadap perempuan. Ini tidak diproses karena dia memiliki jabatan strategis dan dekat dengan gubernur. Apa yang dilakukan Komnas Perempuan adalah memberikan surat kepada Kemendagri dan surat kepada Kapolri. Nah, begitu, untuk segera memproses kasus itu. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Jadi kalau Komnas Perempuan tidak dalam rangka melakukan mandat misalkan mendampingi per personal satu-satu, tidak. Jadi skupnya terlalu kecil untuk itu bisa dilakukan oleh P2TP2A, oleh Lembaga Bantuan Hukum, oleh Women Crisis Center gitu ya. Karena mandat Komnas Perempuan memang di situ. Jadi hanya pada kasus-kasus yang extraordinary, yang susah untuk diselesaikan, baru kita bisa turun. Tapi di sisi lain Komnas Perempuan memiliki mandat kewenangan untuk melakukan edukasi publik tadi,
melakukan pendidikan publik, kemudian melakukan pemantauan, melakukan kajian gitu ya terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Gitu. Oke, Pak Bahrul, nampaknya waktu kita sudah sangat terbatas, tapi ada satu Siap, pertanyaan yang belum terjawab. Saya pikir bisa 30 detik ya Pak untuk menjawabnya, meresponnya. Ini terkait dengan cuti haid gitu ya. Padahal di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan sudah ada, tapi kenyataannya tuh banyak ya perusahaan atau mungkin tempat kerja yang tidak memberikan gitu ya. Nah itu mungkin Pak Bahrul punya pengalaman atau mungkin punya solusi atau ya solusinya diadukan aja ke Komnas Perempuan. Nanti kita akan proses. Begitu ya. Itu jawaban cepat dan singkatnya ya. Jadi kalau memang Anda menemukan itu silakan dilaporkan. Asal bukti-buktinya ada, begitu dilaporkan ke Komnas Perempuan. Nanti kami akan menindaklanjuti. Begitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Bahrul dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sore hari ini. Kita sambil ngabuburit ya menjelang buka puasa ini. Bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa ya. Dan tentu ini diskusi hari ini sangat singkat, tapi juga harapannya mungkin kita bisa bertemu ya di kesempatan-kesempatan lain. Saya lihat Pak Bahrul juga punya banyak ini ya, sering jadi pembicara tempat-tempat lain. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan tempat lain bisa. Baik, siap. Gitu. Siap. Ya ngopi-ngopi lah, nanti Mas Dito ngajak lah kita kalau sudah coronanya nggak ada ya Mas Dito. Siap Bapak. Offline ya, offline. Baik, mungkin ya saya wrap up sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Bahrul memberikan penjabaran cukup banyak dan juga pengalamannya ya. Intermezzo juga tadi pengalaman kuliah di Belanda, dan saya juga jadi mengingat kembali, saya baru balik tuh 2020 awal, jadi masih inilah kangen Belanda. Kangen dengan Kippenbros ya. Iya. Kippenbros sama Patat Belgia. Ya. Mas Dito dulu kuliah di mana? Oh iya, silakan. Iya. Jadi ya ini Pak Bahrul dan juga Pak Bahrul menceritakan tentang bagaimana kiprahnya dan pengalaman kerjanya di Komnas Perempuan itu Pak ya, terutama di isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nanti Pak Bahrul kita bisa nongkrong-nongkrong bareng Pak Bahrul mungkin di kesempatan lain gitu ya, biar kita bisa banyak sharing juga. Saya pikir itu sudah cukup untuk hari ini. Ada sesi polling ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian boleh mengisi untuk polling terhadap ya sesi kita hari ini. Bapak Ibu sekalian bisa mengisinya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Saya pikir ada sekitar hanya 3 pertanyaan. Oke, silahkan diisi. Mungkin masih bisa ditunggu sekitar berapa detik lagi, boleh mengisi. Ini ngisinya mana ya? Kalau untuk peserta aja nih sepertinya Pak. Oh, untuk peserta. Oh, baik. Makanya saya tadi nggak bisa ngisi. Oh, baik. Nggak apa-apa. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk Pak Bahrul yang sudah hadir di sore hari ini, juga pada Nufik Neso yang sudah menyelenggarakan acara hari ini. Semoga mungkin kita bisa bersilaturahmi atau bertemu untuk di acara-acara berikutnya. Dari saya, terima kasih banyak dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Iko, terima kasih Pak Bahrul Fuad, terima kasih semua. Terima kasih.